Apa yang sebenarnya terjadi hingga Iran berani meluncurkan 700 drone Shahed 13 dan menyerang langsung kapal induk Amerika Serikat sampai tenggelam? Ketegangan di kawasan Teluk dan Laut Arab mencapai titik paling berbahaya dalam 1 dekade terakhir setelah Iran secara resmi meluncurkan 700 unit drone tempur Shahed 13 dalam sebuah operasi besar-besaran yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah Angkatan Laut AS menembak jatuh 1 drone pengintai Iran yang diklaim sedang terbang di wilayah Laut Iran, bukan perairan internasional. Iran menyebut insiden penembakan drone tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan yang terang-terangan, sementara pihak Amerika Serikat berdalih tindakan itu dilakukan demi keamanan armada. Namun, fakta di lapangan menunjukkan respons Iran tidak bersifat diplomatis, melainkan militer langsung dan terukur dalam skala besar. Menurut sumber militer regional, ratusan drone Shahed 13 diluncurkan secara simultan dari beberapa titik berbeda, termasuk wilayah pesisir selatan Iran dan platform bergerak yang sebelumnya tidak terdeteksi. Strategi ini dirancang untuk membanjiri sistem pertahanan udara kapal induk AS, memaksa radar, interseptor, dan senjata anti-drone bekerja di luar kapasitas normalnya. Serangan tidak dilakukan dalam satu gelombang tunggal. Iran membagi operasi ini ke dalam beberapa fase, dimulai dengan drone umpan, disusul drone penyerang bermuatan bahan peledak tinggi. Dalam hitungan menit, sistem pertahanan kapal induk dilaporkan mulai kewalahan. Beberapa drone berhasil ditembak jatuh, namun jumlah yang terlalu besar membuat celah pertahanan terbuka. Ledakan pertama dilaporkan terjadi kehilangan kendali, miring, dan akhirnya tenggelam. Pentagon hingga saat ini belum merilis pernyataan lengkap mengenai kondisi kapal dan jumlah korban, namun laporan dari berbagai sumber menyebutkan kerugian militer AS sangat signifikan, baik dari sisi personil maupun aset strategis. Jika dikonfirmasi, ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah modern sebuah kapal induk AS tenggelam akibat serangan langsung musuh. Iran melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa operasi ini adalah tindakan balasan terbatas, bukan deklarasi perang terbuka. Namun para analis militer menilai pernyataan tersebut sulit diterima mengingat skala serangan yang berdasarkan data penerbangan regional dan laporan militer Iran. Sebuah drone pengintai milik Iran terdeteksi terbang di wilayah yang oleh Teheran diklaim sebagai zona perairan nasional, tidak jauh dari jalur patroli armada laut AS. Drone tersebut menurut Iran menjalankan misi pengawasan rutin tanpa muatan senjata dan berada dalam lintasan yang telah berkali-kali digunakan sebelumnya. Namun pihak Amerika Serikat menyampaikan versi berbeda. Pentagon menyatakan drone tersebut dianggap ancaman potensial dengan alasan mendekati formasi kapal induk dan kapal pengawalnya. Tanpa peringatan diplomatik terbuka, rudal pertahanan udara kapal AS dilepaskan, menghancurkan drone tersebut di udara. Rekaman inframerah dari sistem kapal induk menunjukkan objek jatuh ke laut, sementara kapal AS tetap melanjutkan operasi seperti biasa. Keputusan ini menurut analis militer menjadi titik tanpa jalan kembali. Beberapa jam setelah insiden itu, Komando Militer Iran menaikkan status siaga nasional. Aktivitas tidak biasa terdeteksi di beberapa pangkalan drone Iran, termasuk pergerakan unit peluncur mobile dan peningkatan komunikasi terenkripsi. Sinyal ini sempat terpantau oleh intelijen barat, namun dinilai sebagai manuver tekanan politik, bukan persiapan serangan langsung. Penilaian itu terbukti keliru. Dalam kurun waktu singkat, Iran memfinalisasi sebuah operasi yang kemudian dikenal sebagai serangan drone terbesar dalam sejarah konflik laut modern. Rencana tersebut tidak hanya bertujuan membalas jatuhnya satu drone, tetapi mengirim pesan strategis bahwa wilayah laut Iran bukan zona bebas operasi militer asing. Peluncuran drone Shahed 13 dilakukan hampir bersamaan dari beberapa sektor berbeda, menciptakan kebingungan total di sistem peringatan dini armada AS. Drone-drone ini terbang dalam ketinggian rendah, sebagian menggunakan jalur laut terbuka, sebagian lainnya memanfaatkan bayangan radar dari gelombang dan lalu lintas sipil. Sumber militer menyebut bahwa fase awal serangan sengaja dirancang untuk memancing respon pertahanan, memaksa kapal AS menghabiskan persediaan interseptor. Setelah itu, barulah gelombang utama dilepaskan. Jumlahnya jauh melebihi perkiraan perencana pertahanan laut AS. Saat sistem pertahanan mulai kelelahan, koordinasi
koordinasi antar kapal pengawal terganggu. Beberapa kapal pendamping fokus mempertahankan diri, sementara kapal induk menjadi target utama. Dalam kondisi seperti ini, konsep superioritas laut yang selama ini dipegang AS mulai goyah. Iran dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa AS lah yang memulai eskalasi dengan menembak drone di wilayah yang disengketakan. Teheran juga menyebut tindakan tersebut sebagai kesalahan strategis, bukan sekedar insiden teknis. Keberhasilan Iran dalam menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari karakteristik teknis drone Shahed-13 dan cara penggunaannya dalam jumlah masif. Serangan ini bukan soal satu senjata canggih, melainkan kombinasi kuantitas, taktik, dan timing yang memanfaatkan batas maksimal sistem pertahanan modern. Shahed-13 dikenal sebagai drone kamikaze jarak menengah dengan desain sederhana namun efektif. Drone ini memiliki jejak radar rendah, kecepatan stabil, serta kemampuan terbang dalam ketinggian sangat rendah, membuatnya sulit dideteksi secara konsisten oleh radar kapal perang, terutama dalam kondisi laut aktif. Dalam serangan ini, Iran tidak mengandalkan akurasi individu setiap drone. Sebaliknya, mereka menerapkan konsep saturation attack, yaitu membanjiri target dengan jumlah ancaman yang jauh melebihi kapasitas respons pertahanan. Sistem pertahanan kapal induk AS memang dirancang untuk menghadapi rudal dan pesawat, tetapi bukan ratusan target kecil yang datang hampir bersamaan dari berbagai arah. Menurut analis militer, sistem pertahanan kapal induk AS bekerja berdasarkan prioritas ancaman. Saat ratusan drone muncul serentak, sistem harus memilih target mana yang ditembak lebih dulu. Dalam kondisi ini, setiap keterlambatan beberapa detik saja menciptakan celah fatal. Iran membagi drone ke dalam beberapa kelompok fungsi. Sebagian berperan sebagai drone pengalih perhatian, memicu radar dan memaksa kapal mengaktifkan senjata jarak jauh. Kelompok lain membawa muatan peledak penuh dan menyusup di bawah lapisan pertahanan, mendekati kapal dari sudut yang lebih sulit dipantau. Masalah utama bagi armada AS muncul ketika stok rudal pencegat mulai menipis. Kapal perang modern tidak membawa amunisi tanpa batas. Setiap peluncuran interseptor bernilai jutaan dolar, sementara satu unit Shahed-13 bernilai jauh lebih murah. Dalam hitungan menit, pertarungan ini berubah menjadi perang ekonomi di medan tempur. Ketika sistem pertahanan jarak jauh melemah, kapal beralih ke senjata jarak dekat. Namun, senjata jenis ini memiliki cakupan terbatas dan sangat bergantung pada sudut serangan. Beberapa drone berhasil lolos dan menghantam bagian kapal yang krusial, bukan sekedar permukaan, tetapi area operasional dan struktur pendukung. Laporan awal menyebutkan bahwa beberapa drone mengenai dek penerbangan dan sistem pendukung internal, memicu kebakaran besar dan memutus jaringan listrik kapal. Dalam kondisi tersebut, kemampuan kapal induk untuk mengordinasikan pertahanan semakin menurun drastis. Situasi diperparah oleh fakta bahwa kapal induk bukan target yang dirancang untuk bertahan dari serangan drone kamikaze masif. Desainnya mengutamakan proyeksi kekuatan, bukan perlindungan total terhadap ancaman kecil berjumlah ratusan. Ketika konsep lama ini bertemu taktik baru, hasilnya menjadi bencana. Iran dalam pernyataan lanjutan menyebut serangan ini sebagai pembuktian perubahan doktrin perang laut. Pesan yang ingin disampaikan jelas, dominasi laut tidak lagi ditentukan oleh ukuran kapal, tetapi oleh kemampuan menghadapi ancaman asimetris dalam jumlah besar. Di sisi lain, komunitas militer global mulai mempertanyakan efektivitas kapal induk sebagai aset utama. Jika satu armada dapat dipaksa kewalahan oleh drone, maka seluruh konsep kekuatan laut global sedang dipertaruhkan. Serangan Iran yang berhasil menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat mengubah peta kekuatan militer di kawasan Teluk, Laut Arab, dan Samudra Hindia dalam hitungan jam. Tidak ada yang bisa mengabaikan fakta bahwa simbol dominasi laut AS kini terjun bebas ke dasar laut, dan efek domino langsung terlihat dalam beberapa aspek militer, ekonomi, dan diplomatik. Dari sisi militer, armada AS menghadapi kekosongan komando dan kontrol. Kapal induk bukan sekedar alat serangan, ia berfungsi sebagai pusat koordinasi, pusat intelijen, dan hub logistik bergerak bagi seluruh kapal pendamping. Tenggelamnya kapal induk berarti gangguan besar pada kemampuan operasional armada. Beberapa kapal perang lain kini harus mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh kapal induk, sementara sistem pertahanan regional menjadi lebih rentan terhadap potensi serangan lanjutan.
Lebih lanjut, kejadian ini menimbulkan kepanikan di pasukan Amerika Serikat di kawasan. Banyak kapal pendamping yang sempat mengalami kebingungan koordinasi karena sebagian sistem komunikasi utama berada di kapal induk. Situasi ini membuat reaksi cepat menjadi terbatas, memberi peluang bagi Iran dan sekutunya untuk memanfaatkan momentum. Dampak ekonomi juga langsung terasa. Jalur pelayaran strategis di Teluk dan Laut Arab yang menjadi jalur pengangkutan minyak global mengalami gangguan serius. Beberapa kapal dagang dialihkan ke rute lebih panjang, meningkatkan biaya logistik secara global. Harga minyak mentah naik drastis dalam hitungan jam, mencerminkan kepanikan pasar internasional terhadap ketidakstabilan kawasan. Secara diplomatik, kejadian ini memicu pertemuan darurat NATO dan Dewan Keamanan PBB. Banyak negara yang sebelumnya netral atau bersikap hati-hati kini mulai mengambil posisi, karena tenggelamnya kapal induk AS menunjukkan kerentanan simbol kekuatan Amerika. Beberapa sekutu utama Amerika, termasuk Inggris dan Jepang, disebut-sebut sedang meninjau ulang keamanan armada mereka di kawasan. Di Washington DC sendiri, kekacauan politik mulai muncul. Kongres mengadakan sidang darurat membahas respons terhadap Iran, sementara Gedung Putih menghadapi tekanan untuk memberikan pernyataan resmi. Tidak sedikit pihak yang mempertanyakan apakah strategi militer AS selama ini terlalu mengandalkan kapal induk sebagai simbol kekuatan tunggal, sementara ancaman drone massal dianggap remeh. Di lapangan, Iran memperkuat posisi militernya. Drone tambahan dan unit Ridal siap siaga di sepanjang pantai selatan Iran. Menurut pernyataan resmi militer Iran, langkah ini bukan provokasi baru, melainkan tindakan defensif untuk mencegah upaya balasan dari Amerika Serikat atau sekutu regionalnya. Namun para analis internasional menilai bahwa eskalasi lebih lanjut sulit dihindari, mengingat kerugian AS yang sangat besar dan dampak simbolik dari tenggelamnya kapal induk. Dunia kini menghadapi satu pertanyaan besar, apakah peristiwa ini menjadi titik balik dominasi laut AS atau sekedar peringatan keras yang mendorong Amerika memperbaharui strategi militernya di kawasan. Banyak pakar memperkirakan bahwa armada AS akan segera meningkatkan sistem pertahanan terhadap serangan drone, sementara Iran dan negara-negara sekutunya mungkin mulai mengembangkan doktrin perang asimetris baru untuk menghadapi armada besar musuh.